Banyak lansia di atas 60 tahun yang sudah pasrah karena kakinya makin lemah, sering kesemutan, gemetar, bahkan jalan beberapa langkah saja sudah terasa berat. Tapi tahukah Anda, banyak yang kembali kuat hanya dalam hitungan minggu, tanpa obat kimia, tanpa terapi mahal, dan tanpa operasi. Rahasianya ada di dapur sendiri, siap mengubah hidup hari ini. Kalau belakangan ini kaki sering terasa berat, nyeri, atau cepat lelah saat bangun pagi, stop. Jangan buru-buru beli suplemen mahal, karena 7 makanan ajaib ini bisa memulihkan kekuatan kaki dan saraf lansia. Dan yang nomor 7, bikin dokter pun geleng-geleng. Tapi sebelum saya bongkar semuanya, tolong bantu like, subscribe, dan tulis di kolom komentar umur ibu bapak sekarang serta dari kota mana menonton, supaya kita bisa saling menyapa dan saling mendoakan. Karena rasa lemah di kaki bukan hal sepele. Tiap langkah berat itu tanda saraf dan otot sedang menjerit minta tolong. Coba jujur, berapa kali kaki terasa kaku, kesemutan, tapi ujung-ujungnya cuma diurut, dipanasin balsem, atau minum obat pereda nyeri. Itulah kesalahan yang bikin kondisi makin parah. Banyak lansia berpikir itu cuma pegal biasa, padahal itu sinyal saraf dan otot mulai lemah karena suplai darah berkurang. Parahnya lagi, banyak yang mengandalkan obat kimia terus-menerus tanpa sadar ginjal dan liver kerja rodi tiap hari menahan racun obat. Stop kebiasaan itu. Jangan tunggu sampai kaki benar-benar tak sanggup menopang tubuh baru panik. Tubuh lansia butuh nutrisi pembangun saraf, bukan sekadar peredar rasa. Dan semua itu bisa didapat dari bahan alami yang sering dianggap remeh. Percaya atau tidak, rahasia kekuatan kaki dan saraf justru ada di makanan sehari-hari yang selama ini sering dilewatkan. Siap? Karena sebentar lagi saya bongkar 7 makanan ajaib yang bisa bantu Bapak Ibu berjalan lebih tegap, bahkan tanpa bantuan tongkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk seluruh sahabat lansia dimanapun berada. Semoga Allah selalu limpahkan kekuatan dan semangat pada kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Arif Santoso, dokter penyakit dalam yang sudah lebih dari 20 tahun menangani pasien lansia dengan berbagai keluhan, terutama kaki lemah dan saraf menurun. Selama itu saya lihat satu pola yang sama, bukan karena usia semata, tapi karena pola makan dan gaya hidup yang bikin tubuh haus nutrisi penyambung saraf. Banyak yang rajin minum obat, tapi jarang isi bensin alami buat ototnya. Hasilnya lemah terus, kesemutan datang lagi. Nah, mulai sekarang kita ubah arah. Saya akan tunjukkan satu persatu 7 makanan ajaib yang bisa bantu tubuh pulih dari dalam, bukan cuma menutupi gejala. Dan kita mulai dari makanan pertama yang mungkin ada di dapur Bapak Ibu sekarang, tapi jarang disadari manfaatnya luar biasa untuk memperkuat kaki dan saraf. Mari mulai dari makanan sederhana, tapi sering diremehkan. Telur. Banyak lansia takut makan telur karena katanya bikin kolesterol naik, padahal itu cuma setengah benar. Telur justru kaya protein dan asam amino esensial yang dibutuhkan otot dan saraf untuk memperbaiki diri. Ingat, tubuh tidak bisa membangun kekuatan dari udara. Tanpa protein cukup, otot gampang lemas, saraf melambat, dan refleks berkurang. Telur juga punya kolin, nutrisi penting buat sambungan saraf di otak dan kaki biar tetap aktif. Oh my God. 1 butir tiap pagi sudah cukup bantu regenerasi jaringan tanpa bikin kolesterol meledak, asal tidak digoreng berkali-kali. Rebus atau dadar tanpa minyak berlebihan, itu kuncinya. Tapi jangan kalap, kalau kebanyakan juga bisa bikin perut kembung dan pencernaan berat. Jadi makan secukupnya, rutin, dan nikmati hasilnya. Kaki terasa lebih bertenaga, langkah lebih stabil, dan badan tidak mudah goyah. Ini baru langkah pertama menuju kaki yang kuat lagi. Sekarang kita masuk ke makanan kedua, ikan laut. Jangan remehkan lauk satu ini, karena di dalam dagingnya tersimpan zat yang jadi pelumas bagi otot dan saraf lansia. Ikan seperti salmon, sarden, dan tongkol mengandung omega 3 tinggi yang bisa melancarkan aliran darah ke ujung kaki, memperkuat serabut saraf, dan menurunkan peradangan. Banyak lansia yang malas makan ikan karena amis atau repot masaknya. Padahal itu alasan klasik yang bikin tubuh makin lemah. Otot tanpa asupan lemak baik itu seperti mesin tanpa oli, gampang seret dan cepat aus. Nah,
Coba konsumsi 2 sampai 3 kali seminggu. Bisa dipanggang, pepes atau kukus, jangan digoreng sampai gosong. Tapi ingat, kalau berlebihan juga tidak bagus. Bisa ganggu tekanan darah kalau ikannya diawetkan atau diasinkan. Jadi pilih yang segar, olah sederhana, dan rasakan bedanya. Kaki terasa lebih hangat, kesemutan berkurang, dan langkah mulai kembali mantap tanpa rasa berat di betis. Nah, sekarang waktunya sayur yang sering dianggap biasa aja, tapi efeknya luar biasa. Bayam. Banyak lansia menganggap bayam cuma buat anak kecil biar kuat kayak Popeye. Padahal untuk usia lanjut, bayam itu emas hijau. Kandungan zat besi, magnesium, dan folat di dalamnya bantu memperlancar peredaran darah dan memperkuat sinyal saraf dari otak ke kaki. Kalau darah tidak lancar, saraf bisa seperti kabel listrik yang putus-putus. Sinyalnya lemah, kaki jadi cepat lemas dan kesemutan. Bayam juga bantu produksi energi di sel otot, jadi kaki tidak gampang gemetar saat berdiri lama. Tapi jangan kebanyakan juga, apalagi kalau dimasak ulang berkali-kali, bisa timbul kristal oksalat yang mengganggu ginjal. Jadi rebus sekali, habiskan hari itu juga. Konsumsi rutin 2 sampai 3 kali seminggu, campur dengan lauk tinggi protein. Lihat sendiri hasilnya, langkah makin ringan, kaki lebih stabil, dan badan terasa segar dari pagi sampai sore. Jadi sampai di sini sudah 3 makanan pertama yang harus mulai rutin masuk ke piring. Telur untuk bahan bakar otot dan saraf, ikan laut sebagai pelumas alami tubuh, dan bayam sebagai penguat aliran darah. 3 langkah kecil, tapi dampaknya bisa besar banget kalau dilakukan terus-menerus. Banyak lansia yang baru sadar setelah coba seminggu saja. Kaki lebih ringan, tidak cepat pegal, dan tidur pun lebih nyenyak karena saraf mulai pulih. Jangan nunggu dokter yang ngomel baru berubah, sekarang giliran Anda buktikan sendiri. Coba tulis di komentar, dari 3 makanan ini, mana yang paling sering Anda konsumsi? Atau justru belum pernah Anda sentuh lagi sejak pensiun? Yuk, mulai perbaiki dari dapur sendiri. Ingat, tubuh tidak minta suplemen mahal. Dia cuma butuh nutrisi alami yang konsisten. 3 bahan sederhana ini sudah cukup jadi pondasi buat tubuh yang kuat, saraf yang tangguh, dan hidup yang lebih tenang di usia lanjut. Sekarang masuk ke makanan keempat yang murah, meriah, tapi sering diremehkan. Pisang. Banyak lansia pikir pisang cuma buat pencuci mulut atau pengganjal perut. Padahal ini salah satu sumber kalium terbaik yang dibutuhkan otot dan saraf agar tetap kuat. Kalium bekerja seperti teknisi listrik di dalam tubuh, menjaga arus sinyal antar saraf tetap lancar supaya kaki tidak mudah kram atau kesemutan. Pisang juga kaya magnesium dan vitamin B6, 2 nutrisi yang bantu tubuh memproduksi energi alami. Jadi kalau kaki sering terasa berat atau badan cepat lelah, bisa jadi karena kekurangan kalium dari makanan ini. Makan 1 sampai 2 buah pisang setiap hari, terutama pagi atau sore hari, cukup untuk menjaga kestabilan otot dan tekanan darah. Tapi ingat, jangan kalap. Terlalu banyak pisang malah bisa bikin kadar gula naik, terutama bagi yang punya diabetes. Jadi secukupnya saja, rutin, dan nikmati hasilnya. Kaki makin kuat, tubuh tidak cepat drop, dan mood lebih stabil seharian. Sekarang kita masuk ke makanan kelima, kacang-kacangan. Banyak lansia takut makan kacang karena katanya bikin kolesterol naik atau susah dicerna. Padahal kalau tahu cara makannya, ini justru booster alami buat otot dan saraf. Kacang kedelai, almond, kacang tanah, sampai edamame punya kombinasi protein nabati, magnesium, dan vitamin E yang luar biasa untuk memperbaiki jaringan otot yang mulai menurun akibat usia. Anggap saja kacang ini seperti bengkel tubuh yang kerja diam-diam di dalam darah. Magnesium bantu merilekskan otot, sementara vitamin E melindungi saraf dari kerusakan akibat radikal bebas. Cukup segenggam kecil tiap hari, bisa dipanggang tanpa garam atau dijadikan campuran lauk. Tapi kalau makannya segentong, ya jangan heran perut begah dan kolesterol naik. Intinya, makan cerdas, bukan rakus. Dengan rutin konsumsi kacang, kaki terasa lebih kokoh, tidak cepat gemetar, dan stamina mulai balik seperti dulu waktu masih rajin jalan pagi keliling komplek. Sekarang makanan keenam yang sering diremehkan padahal luar biasa untuk lansia, ubi. Ya, ubi rebus yang dulu dianggap makanan kampung itu justru bisa jadi penyelamat kaki dan saraf. Ubi mengandung karbohidrat kompleks yang memberi energi tahan lama tanpa bikin gula darah melonjak seperti nasi putih. Selain itu, ada juga vitamin A, C, dan zat antioksidan tinggi yang bantu melancarkan aliran darah ke ujung kaki. Otot dan saraf yang kekurangan suplai darah itu ibarat mesin yang kekurangan oli, cepat aus dan macet.
Ubi juga punya serat tinggi, bagus buat pencernaan dan mencegah sembelit yang sering bikin lansia malas makan. Tapi ingat, bukan berarti tiap jam ngemil ubi juga. Kalau kebanyakan, bisa kembung dan malah bikin perut nggak nyaman. Makan 2 potong kecil saja di pagi atau sore hari sudah cukup. Dengan rutin konsumsi ubi, energi lebih stabil, langkah tidak mudah gemetar, dan tubuh terasa lebih berisi, bukan lemas seperti kain basah yang kehilangan tenaga. Nah, ini dia makanan ketujuh yang sering bikin dokter geleng-geleng, tempe, makanan sederhana khas Indonesia yang sering dianggap kelas bawah, padahal kandungan gizinya luar biasa. Tempe itu bukan sekadar lauk murah, tapi sumber protein lengkap, vitamin B kompleks, dan probiotik alami yang bantu memperbaiki saraf serta menjaga keseimbangan hormon tubuh. Di usia lanjut, saraf sering lemah karena peradangan dan kekurangan asupan asam amino, dan tempe bisa jadi penyelamatnya. Kandungan isoflavon di dalamnya bantu memperlambat proses penuaan sel dan menurunkan stres oksidatif. Tapi ingat, jangan digoreng berkali-kali sampai hitam gosong. Lebih baik dikukus, dipanggang, atau ditumis ringan. Kalau dikonsumsi rutin 2-3 kali seminggu, efeknya bisa terasa. Kaki lebih kuat, pikiran lebih segar, dan tidur lebih nyenyak. Ini dia rahasia besar yang sering diabaikan banyak orang. Makanan murah yang diam-diam bisa mengembalikan kekuatan kaki dan saraf lansia tanpa harus minum obat segentong. Jadi 7 makanan ajaib sudah lengkap: telur, ikan laut, bayam, pisang, kacang-kacangan, ubi, dan tempe. 7 bahan sederhana yang bisa jadi obat alami kalau dikombinasikan dengan benar. Bayangkan kalau semua ini dikonsumsi rutin. Protein bantu bangun otot, omega 3 lancarkan darah, vitamin dan mineral hidupkan saraf, dan antioksidan lawan penuaan dari dalam. Tubuh itu seperti mesin tua, tapi kalau dirawat dengan bahan yang tepat, masih bisa melaju halus tanpa karat. Jangan nunggu sakit baru cari solusi, karena mencegah jauh lebih murah daripada berobat. Banyak pasien lansia yang saya lihat baru sadar setelah kaki mereka mulai gemetar atau sendi nyeri tiap bangun pagi. Sekarang waktunya sadar sebelum telat. Campur ketujuh makanan ini dalam menu harian. Nggak perlu mewah. Yang penting rutin, tubuh akan berterima kasih, kaki makin kuat, kesemutan berkurang, dan hidup terasa ringan lagi meski usia terus bertambah. Sekarang biar saya jelaskan dengan bahasa gampang. Tubuh kita ini seperti jaringan kabel listrik. Kalau kabelnya mulai karatan, arus listriknya putus-putus. Nah, itu yang terjadi pada saraf lansia. Otot jadi lemah, kaki gemetar, kesemutan datang terus. Penyebabnya, sirkulasi darah menurun dan sel saraf kekurangan bahan bakar. Di usia lanjut, pembuluh darah mulai kaku seperti selang tua yang keras. Jadi nutrisi nggak bisa mengalir lancar ke ujung tubuh. Ditambah lagi kebiasaan makan serampangan dan kurang gerak bikin sel makin lapar. Akhirnya sinyal dari otak ke kaki macet, refleks lambat, tubuh gampang oleng. Nah, 7 makanan tadi isinya bukan sihir, tapi zat nyata yang bantu sel saraf nyala lagi. Protein, kalium, magnesium, dan omega 3 itu ibarat bensin baru buat mesin tua. Kalau dikasih rutin, sel tubuh akan pelan-pelan hidup lagi. Tapi kalau dibiarkan tanpa nutrisi, jangan heran kalau kaki makin lemas dan tubuh makin cepat aus dari dalam. Sekarang dengarkan baik-baik. Percuma makan makanan sehat kalau kebiasaannya masih bikin rusak dari dalam. Banyak lansia suka duduk berjam-jam, kurang minum air putih, tidur asal dan malas gerak. Itu sama saja seperti isi bensin bagus, tapi mobilnya nggak pernah dinyalain. Lama-lama mesin berkarat juga. Jadi, selain makan 7 makanan tadi, hindari kebiasaan yang bikin saraf tambah tumpul. Jangan sering menahan kencing, jangan duduk terlalu lama tanpa gerak, dan jangan makan malam terlalu larut. Ganti dengan kebiasaan sederhana. Minum air hangat tiap bangun pagi, jalan pelan 15 menit setelah subuh, dan tidur cukup. Kalau punggung sering nyeri, atur posisi tidur dengan bantal di bawah lutut agar aliran darah ke kaki tetap lancar. Dan yang paling penting, jangan bandel. Tubuh lansia itu butuh disiplin, bukan belas kasihan. Kalau mulai jaga pola hidup dari sekarang, kaki dan saraf bisa pulih pelan-pelan tanpa perlu obat kimia yang bikin ketergantungan. Jangan berharap mukjizat kalau niatnya setengah hati. Banyak lansia ngeluh, kok nggak sembuh-sembuh ya dok? Padahal baru seminggu coba hidup sehat. Lah, tubuh itu bukan mesin cuci. Nggak bisa bersih instan, cuma karena diguyur niat. Saraf rusak butuh waktu buat pulih. Apalagi kalau sudah bertahun-tahun disiksa pola hidup sembarangan. Tapi kabar baiknya, tubuh manusia itu pintar asal dikasih kesempatan. Jadi kalau hari ini
ini, mulai ubah makan, tidur, dan gerak. Hasilnya memang nggak langsung kelihatan besok, tapi pelan-pelan saraf mulai bangun, otot mulai nurut, dan kaki mulai hidup lagi. Ingat, penyakit yang tumbuh dari kebiasaan, sembuhnya juga lewat kebiasaan baru. Jadi jangan cuma pengen sembuh, tapi hidup seolah udah sembuh. Lakuin terus, walau malas, walau bosan. Karena yang bikin sehat bukan dokter, bukan obat, tapi diri sendiri yang nggak menyerah buat berubah. Udah, sekarang berhenti nyari alasan. Mau kaki kebas, lutut lemah, atau jari nggak bisa digerakin, semua masih bisa diperbaiki asal mau dilatih. Bukan berarti harus olahraga berat, tapi mulai dari yang kecil. Pijat lembut tiap pagi, jalan pelan sambil tahan napas sebentar, gerak jari kaki sebelum tidur. Jangan remehkan hal sepele, justru itu yang bikin saraf sadar kalau tubuhnya masih dipakai. Banyak lansia menyerah karena mikir, ya namanya juga tua, padahal yang bikin cepat rusak bukan umur, tapi pasrah. Ya kita citai, tubuh manusia punya kemampuan regenerasi luar biasa, asal nggak dimanja dengan malas dan alasan. Jadi mulai hari ini, tantang diri sendiri. Mau jadi lansia yang cuman bisa duduk sambil ngeluh, atau lansia yang tetap bisa berdiri tegak dan nyetir hidupnya sendiri? Ingat, penyakit cuma menang kalau kita berhenti melawan. Jadi jangan tunggu kuat baru mulai, tapi mulai dulu biar kuat lagi. Sekarang gini, kalau tiap bangun pagi, yang pertama keluar dari mulut cuman aduh sakit, ya tubuhmu bakal nurut. Makin sakit beneran. Pikiran itu komando utama dan tubuh cuma ikut perintah. Jadi kalau mau sembuh, ubah dulu omongannya. Berhenti jadi korban, mulai jadi komandan. Jangan manja minta dimengerti terus, karena penyakit nggak bisa dikasihani, cuma bisa dikalahkan. Banyak lansia yang bukan kalah karena penyakitnya berat, tapi karena pikirannya udah menyerah duluan. Mau saraf mati rasa atau kaki lemah, kalau mentalnya keras, tubuh bakal ngikut. Latih diri buat ngomong positif tiap pagi, meski cuman hari ini gua kuat. Kedengarannya sepele, tapi itu bahan bakar buat semangat hidup. Ingat, yang bikin hidup terasa berat bukan usia, tapi sikap pasrah. Jadi berhenti mengasihani diri sendiri, bangun, gerak, lawan. Karena selama kamu masih bisa marah, berarti kamu masih hidup. Dan kalau masih hidup, artinya masih bisa sembuh. Udah cukup teori, sekarang waktunya gerak. Nggak usah nunggu hari baik, nggak usah nunggu badan fit. Mulai aja hari ini. Lansia itu sering kebanyakan mikir, kebanyakan rencana, tapi nol aksi. Padahal tubuh nggak butuh janji, dia butuh bukti. Mau kaki sering kesemutan, tiap pagi gerak 5 menit aja, nggak usah sok jago. Mau saraf mulai peka lagi, ganti camilan asin dengan buah segar, kecil tapi efeknya nyata. Jangan tunggu parah baru tobat, karena penyesalan itu nggak bisa nambal saraf yang udah rusak. Ingat, waktu nggak bakal mundur buat ngulang yang kamu abaikan kemarin. Jadi jangan pakai alasan udah terlambat, karena yang benar itu kamu aja yang kelamaan diam. Mulai sekarang, satu langkah kecil lebih berharga daripada 1000 keluhan. Kalau hari ini kamu mulai, sebulan lagi kamu bakal berterima kasih ke diri sendiri, karena akhirnya mau berhenti nyiksa tubuh dan mulai benerin hidup. Denger ya, bukan makanan mahal atau alat terapi canggih yang bikin sehat, tapi disiplin kecil yang nggak putus. Banyak yang gagal, bukan karena nggak tahu caranya, tapi karena gampang nyerah. Baru seminggu jalan kaki, udah ngeluh capek. Baru 2 hari makan sayur, udah kangen gorengan. Padahal tubuh itu kayak mesin, makin sering dipakai dengan benar, makin halus kerjanya. Konsistensi itu obat paling ampuh, tapi paling susah ditelan, karena nggak instan. Tapi kalau kamu tahan, hasilnya bakal nyengir sendiri nanti. Ya, otot mulai kuat, saraf mulai nyambung, tidur mulai enak. Bukan sulap, cuman efek dari nggak males. Jadi stop berharap keajaiban dari luar, karena kuncinya ada di rutinitas kecil tiap hari. Mau sembuh, ya ulangi hal benar sampai jadi kebiasaan. Karena kalau kamu cuman rajin waktu sakit, tapi males pas mulai sehat, ya siap-siap aja penyakitnya balik ngetuk lagi. Ingat ini baik-baik. Tubuhmu bukan barang bekas yang bisa diganti kalau rusak, tapi aset hidup yang cuma satu-satunya. Banyak lansia baru sadar setelah semuanya telanjur aus, sendi nyeri, kaki mati rasa, penglihatan kabur, lalu nyalahin umur. Padahal umur nggak salah, yang salah itu gaya hidup yang seenaknya. Tubuh tuh kayak tanaman, disiram teratur, tumbuh subur, dibiarkan kering, ya layu. Kalau tiap hari dikasih makan asal, kurang gerak, tidur
sembarangan. Jangan heran kalau akhirnya mesin protes. Jadi mulai sekarang, rawat tubuhmu kayak kamu rawat tabungan, disiplin, sabar, dan konsisten. Jangan tunggu dokter ngomel baru berubah. Kalau kamu bisa sayang dompet biar nggak kosong, masa nggak bisa sayang badan biar nggak rusak? Tubuh yang dirawat sepenuh hati bakal balas dengan umur panjang dan hidup yang masih bisa dinikmati tanpa alat bantu, tanpa keluhan, tanpa rasa nyesel di ujung jalan.